SMA Negeri 1 Gunung Telang, terletak di Sumatera Barat, Kabupaten Solok, letaknya di Pasar Usam Cupak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan saya Rici Rafika Alwi, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024, pendidikan biologi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas silakan disiapkan terlebih. Attention please. Get ready. Respect. Finish. Sai salam. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat semuanya? Sehat? Iya. Sebelumnya coba lihat di kiri kanannya dulu, ada sampah nggak? Jika ada, silakan dibantu buang dulu sampahnya keluar. Udah bersih? Sudah, oke. Sebelumnya silakan dikeluarkan buku biologinya, Ibu ambil absen dulu ya. Fania Pramanita ada? Nadifa ada? Titania, Najmi, Fikra, Hijriya, Abi. Nanti ada semua ya hari ini. Ya. Sudah dikeluarkan buku biologinya, Nanda? Sudah siap untuk belajar? Siap. Belajar sebelumnya masih ingat tidak pembelajaran kita yang lalu minggu kemarin? Masih. Ya, kenapa? Ekosistem. Sekarang materinya masih ekosistem? Masih, tetapi materinya berbeda. Jadi biotik artinya hidup, abiotik tidak hidup. Sudah kita pelajari kemarin. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebelumnya Ibu minta bantu dulu. Ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun pembelajaran dulu ya. Nah, ini materi kita selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari peraturan-peraturan yang sudah kamu bikin sendiri. Boleh dibacakan, Kamal? Keyakinan kelas yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, melakukan aktivitas sesuai petunjuk pembelajaran. Yang ketiga, izin keluar kelas jika memang mendesak semua 10 menit. Dan yang keempat, menghargai pendapat teman. Nah, yang terakhir itu berperan aktif pada proses pembelajaran. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Ya. Oke, sepakat dengan peraturan yang ini? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, gue tayangkan dulu sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, ada sedikit video motivasi. Tapi aja dulu ke ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Ananda dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan. Nah, yang kedua, Ananda dapat menjelaskan tentang pengertian dari jaring-jaring makanan. Yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang keempat adalah Ananda dapat memahami piramida ekologi pada ekosistem. Ini tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya kita lakukan tes diagnostik dulu. Ya. Boleh dikeluarkan handphonenya, Nanda. Ibu ingin tahu pengetahuan awal Ananda tentang materi rantai makanan ini.
Quizisnya 536154. Belum ada yang masuk nih. Sudah? Dah. Oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai. Oke. Nah, di sini terlihat nantinya siapa yang sudah benar-benar paham, siapa yang masih belum. Ini baru pengetahuan awal. Tujuan ibu melakukan pretest ini adalah untuk mengetahui seberapa pemahaman Anda terhadap materi yang akan kita pelajari. Baiklah, di sini ada tercantum ya nilainya. Terlihat? Ya, jumlah betulnya ya. Aplaus untuk kita semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya Ananda, dah, ini dia. Dah, ini untuk selanjutnya ya. Di mana? Sejak pembelajaran udah tadi. Nah, ini dia. Adanya ketergantungan antara padi dan tikus pada ekosistem sawah disebut juga dengan apa? Adanya saling ketergantungan antara padi dan tikus atau proses makan dan memakan disebut juga dengan apa? Rantai makanan. Ya, termasuk ke dalam ekosistem. Ini. Kurang sekitar 1,1 ton dari jumlah biasanya yang mencapai 2,3 ton per 3.500 meter persegi. Curah hujan yang tinggi membuat kadar air bertambah dan kualitas padi tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, hama tikus dan penyakit kerdil padi juga sangat mempengaruhi hasil panen padi. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung bagaimana cara mencegah hama tikus dan padi kerdil tersebut. Ini sudah ini 50% dari hasil panen maksimal. Kalau petani mendapatkan hasil itu tidak kembali modal. Selain masih kekurangan pengetahuan tentang pencegahan hama di persawahan, para petani berharap adanya bantuan kemudahan pupuk dan pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait cara untuk mengusir hama tikus dan penyakit kerdil padi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Nah, di sini sudah terlihat masalah. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik per kelompok, ya. Tadi dari masalah tadi nanti Ananda akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Di sini juga ada instrumen penilaian di lampiran LKPD ini. Karena di sini akan dinilai nanti bagaimana penilaian sikap keaktifan Ananda pada kegiatan diskusi dan presentasi.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Masih semangat? Masih. Oke, Bu bagikan ya. Oke. Lanjut, silahkan dikerjakan anak-anak waktu yang Ibu berikan. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? 30 menit cukup. Dah, silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Jika ada pertanyaan boleh bertanya sama Ibu ya. Itu akan cenderung ke bawah sampai ke konsumen akhir atau konsumen akhir. Jadi mulai dari itu lanjut. Yang bawah ya, ini konsumen primer, yang ini konsumen sekunder, ini sebagai konsumen tersier. Mana yang sebagai pengurang nantinya? Jika alam mati diuraikan oleh materi. Jadi di sini di konsumen primer, sekunder, sama. Nah, mana? Nah, berarti yang lima ini udah piramida jenis piramida ekologi. Nah, nanti kan ini piramida itu ya. Apakah bertambah atau kurang? Nah, karena apa? Karena sudah digunakan. Ya, oke. Man. Gimana? Siap? Oke. Oke, udah siap. Dan sesuai dengan instrumen penilaian ya. Siapa yang berdiskusi, siapa yang aktif akan Ibu nilai. Oke, ini udah selesai. Berarti sudah tidak cepat. Padi dimakan oleh, perhatikan coba di gambar. Nah, ketika padi dimakan oleh tikus, energi yang ada pada padi tidak hanya ke tikus, seperti itu seterusnya kan. Nah, gimana energinya masuk bersama? Selesai? Sudah. Sudah? Mana suaranya sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah. Gimana?
tebak-tebakan. Kita bikin tebak bendera ya. Ya. Biar bendera yang hafal nomor udah apa? Indonesia. Ya, bendera apa lagi? Malaysia. Malaysia. Nah, oke, kita buktikan. Dua itu aja. Ini ada 17 bendera loh. Thailand. Oke, kita coba. Iya, ini. Lanjut. Iya, Saudi. Apa nih? Australia, ada yang bilang Inggris. Oke, kita buktikan. Australia. Lanjut ya. Belanda. Nah, salah satu negara dan padat penduduknya dan juga negara kincir angin. Nah, oke, lanjut. Langsung tahu ya. Nah, kata kuncinya satu-satunya negara Yahudi di dunia. Ya. Lanjut. Cina apa kasih Nabil? Kanada. Terus? Polandia. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gimana? Udah agak refresh sedikit? Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah presentasi. Nah, kelompok mana yang mau menampilkan hasil kerja KPD-nya? Silakan diangkat tangan. Ya, silakan. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar. Sebelumnya saya sebagai moderator dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang bernama Baik, sebelumnya mohon maaf kami berdiri di sini, kami ingin menampilkan sebuah presentasi tentang KPD ekosistem yang telah kami diskusikan tadi. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Salsabila Nusriati pada Salsabila. Pertama, perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah proses makanan makan, sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Dan piramida makanan adalah suatu gambaran atau tingkatan yang menggambarkan komponen satu ekosistem. Terima kasih pada Salsabila. Selanjutnya nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Anita Alexandra. Baik, yang pertama di bawah sekali adalah produsen, yang di atasnya ada konsumen 1, lalu konsumen 2, dan konsumen 3, atau disebut juga dengan konsumen 3. Nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Titania. Pada produsen terdapat rumput dan pepohonan, konsumen 1 ada ular dan jantik, konsumen 2 ada katak, konsumen 3 ada ular, dan konsumen pemuncak adalah. Yang terakhir, Sudah 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan yang ditampilkan oleh kelompok ini. Silakan moderator berikan kesempatan untuk teman-temannya menanggapi. Ya, kan yang dijawab dari KPD udah 2 pertanyaan. Ya, berarti silakan tanggapan pertanyaan dari teman-teman. Oh 3. Ya, silakan. baik, materi yang telah kami bahas tadi, apakah teman-teman ada yang bertanya atau menanggapi tentang setelah yang kami jawab tadi? Itu nomor 1 dan 2 dan 3. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, mohon ajukan tangannya.
Baik, pada habis. Baiklah, apa yang terjadi jika jumlah tikus dalam suatu ekosistem rantai makanan berkurang? Apa yang akan terjadi pada konsumen tersiernya dan juga produsennya? Terima kasih. Kumpulkan dulu pertanyaan atau gimana? Langsung jawab. Boleh. Nanti pada habis kami akan diskusi sebentar dulu untuk menemukan jawabannya. Bentar lagi pertanyaan, cuma satu pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Oke. Yang bertanya silakan. Izin bertanya ke kelompok 3, kenapa elang termasuk ke konsumen puncak? Terima kasih. Kami akan mendiskusikan dulu jawabannya. Mohon teman-teman tunggu sebentar. Oke, baiklah, kami telah mendiskusikan jawabannya. Setelah kami diskusikan tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi, yaitu mengenai bagaimana jika populasi tikus berkurang, apa yang terjadi pada konsumen tingkat 2 dan yang lainnya. Saya akan jawab, jika tikus berkurang, maka konsumen tingkat 2-nya akan menurun, karena tikus ini merupakan konsumen tingkat 1. Dikarenakan tikus menurun, maka padi itu semakin meningkat. Jadi di atasnya lagi lebih menurun lagi, karena tikus tingkat 1-nya menurun. Ya, kita tambah dari kelompok lain. Silakan kelompok penyaji, moderator. Kita tambahan dari kelompok lain. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok teman-teman yang lain? Jika tidak, saya melanjutkan pada jawaban yang nomor 2, yaitu Nabiliza, yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu Arifah Eka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabiliza. Mengapa bisa disebut elang sebagai konsumen puncak? Karena elang tersebut tidak dapat lagi dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Bisa kita jelaskan suatu organisme digolongkan konsumen puncak apabila organisme tersebut tidak memiliki predator alami. Bagaimana dengan Nabiliza? Apakah paham? Baik. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak dan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keberapa lagi? 4 dan 5 ya? Ya, silakan kelompok mana yang mau tampil? Ya, boleh. Kelompok berapa nih? 2? 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ekosistem. Sebelum untuk penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Abi. Nah, baiklah. Yang pertama itu, buatlah aliran energi berdasarkan ekosistem tersebut. Di sini ekosistem yang dipakai adalah ekosistem sawah. Nah, pertama kita dapat membuatnya dalam bentuk piramida terbalik, di mana yang pertama itu ada padi, tikus, ular, dan elang. Padi mendapatkan energi dari cahaya matahari. Kita anggap saja energi yang didapatkannya itu adalah 1000 energi per unit. Nah, ketika padi dimakan oleh tikus, jumlah energinya menjadi menurun, menjadi 100 energi per unit. Nah, tikus pun dimakan oleh ular. Energi yang didapat oleh ular itu adalah 10 energi per unit. Hingga pada terakhir yaitu tingkat tersier, elang mendapat 1 energi per unit. Baiklah, sekian dari penyampaian materi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi ada yang teman-teman yang mau bertanya? Silakan, Nadifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifah Lula dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 telah memberikan saya waktu untuk dapat bertanya. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu,
rantai makanan yang telah dipaparkan oleh Bu Najib. Sekian pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Nadifa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Titania. Jelaskan 3 perbedaan dari piramida ekologi. Yang pertama itu adalah piramida jumlah. Piramida jumlah itu menggambarkan jumlah tiap-tiap organisme yang ada di suatu ekosistem. Jadi yang dijelaskan di piramida ekologi jumlah itu adalah jumlah tiap-tiap organisme. Yang kedua, piramida energi. Yang dijelaskan dalam piramida energi adalah tingkatan atau jumlah energi yang didapat oleh tiap-tiap organisme per tingkatan tropik. Jadi jadi yang dijelaskan di piramida energi ini adalah jumlah energi di tiap tropik. Sedangkan yang di piramida biomasa yang dijelaskan itu adalah berat atau banyaknya rata-rata massa jenis dalam organisme yang dibagi dengan meter per kubik. Jadi yang dijelaskan di piramida biomasa adalah jumlah massa dari tiap-tiap organisme per tropik. Ya, silakan moderator. Apakah Titania puas dengan jawaban kami? Puas. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Gina. Kepada Gina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadifa. Ekosistem selain itu ada ekosistem laut, contohnya seperti fitoplankton, zooplankton, lalu dimakan oleh ikan kecil, lalu ke ikan sedang dan ikan besar. Dari teman-teman, adakah yang mau menambahkan jawabannya? Silakan, Fadri. Perkenalkan saya Fadli, izinkan saya buat memberi tambahan, yaitu contoh lainnya yaitu padi dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia, dan manusia dimakan oleh harimau. Sekian tambahan dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Fadli. Ini salah satu contoh yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Lanjut, moderator. Udah? Sudah. Sekian dari presentasi kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok. Oke. Gimana? 1 sampai 5. Tadi ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bertanya tadi? Ada Nabil, kemudian ada Diva, kemudian Fadli juga memberikan tambahan di mana tadi apa pertanyaannya? Nah, apa yang terjadi jika populasi tikus menurun? Nah, ketika populasi tikus menurun, apa yang terjadi? Populasi padi meningkat. Nggak ada lagi tikus yang mengganggu si padi ini. Sehingga apa yang terjadi? Si padi ini akan merdeka dan tidak terganggu oleh tikus. Berpalingan hama-hama yang lain akan mengganggunya. Sehingga konsumen selanjutnya, kalau kita contohkan tikus dimakan oleh apa? Ular. Populasi ular secara tidak langsung juga menurun, apalagi akan dimakan oleh si ular. Sedangkan populasi tikusnya sudah menurun ini. Ya, oke. Kemudian ada juga pertanyaan tadi. Nah, apa contoh dari rantai makanan ya? Selain yang dipaparkan seperti yang dibilang sama si Fadli tadi, padi dimakan oleh ayam. Ya, ayam dimakan oleh manusia. Ada di sini yang nggak makan ayam? Bukan ayam hidup maksud ibu, tapi makan ayam yang sudah digoreng, sudah diolah. Ya, pasti kita makan ayam ya. Ayam kemudian dimakan oleh manusia. Manusia dimakan oleh harimau. Ini contohnya. Tidak semua manusia yang dimakan oleh harimau. Oke, kita lanjutkan. Ibu berikan sedikit penguatan untuk materi ini. Ya, nah, ini dia. Oke, ini dia ekosistem ini. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Di mana seperti yang dijelaskan kemarin, ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, di mana terdiri dari komponen biotik dan abiotik pada rantai makanan. Ya, padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang, itu merupakan komponen biotik. Nah, komponen abiotiknya apa? Berarti cahaya matahari, tanah, dan air serta udara. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah aliran energi, adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Ini contoh rantai makanan. Si padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang mati diberikan oleh bakteri atau jamur. Oke, nah apa itu rantai makanan? Dari definisi gambar tadi, yaitu jalur pemindahan atau transfer energi, ya, dari satu tingkat tropik ke tingkatan tropik lainnya melalui peristiwa makan dan memakan. Ya, jadi perpindahan energi seperti yang Ibu bilang tadi, jika kita dimakan oleh harimau, energi yang ada pada kita terjadi pemindahan pada harimau. Tetapi bagaimana energinya semakin lama semakin menghilang atau berkurang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia jari-jari makanan. Coba lihat di sini. Berapa buah rantai makanan pada gambar ini? 5. Berapa buah nih? Berapa buah nih? 5. Oke, coba perhatikan. Yang pertama apa? Siapa yang bisa? Ya, coba sebutkan. Apa? Bunga sepatu dimakan ulat, Bunga sepatu dimakan ulat. ulat dimakan burung pipit, Ya, dan burung pipit dimakan elang. elang. Oke, 1. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, boleh. Sawi dimakan oleh ulat, Sawi dimakan oleh ulat. Ya, dimakan oleh burung pipit, ya. pipit dimakan oleh elang. Oke, 2. Tepuk tangan untuk teman yang berdua. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Oke, silakan, Tania. Sawi dimakan tikus, tikus dimakan sama elang. Sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Oke, 3. Tiga. Sawi Sawi dimakan Sawi dimakan oleh elang. Terus sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan kata dimakan elang. Iya. Yang 4. Sawi dimakan elang, sawi dimakan elang. Oke? Ya, jadi ada 5 proses makan dan memakan di sana. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini 3 jenis piramida. Ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan ada piramida energi. Nah, tadi ada pertanyaan dari temannya. Siapa yang bertanya tadi? Apa beda dari Tania ya? Ya, apa bedanya piramida jumlah, biomasa, sama energi? Jumlah berarti jumlah individunya. Kalau energi berarti energi yang dihasilkannya. Ya, kalau biomasa berarti berat. Seperti yang dipaparkan oleh Abi tadi. Oke, itu bedanya. Masa, ingat aja kata kuncinya biomasa adalah berat. Ya, kalau jumlah adalah total individunya. Sedangkan piramida energi adalah energinya. Coba lihat sana. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan tropik. Piramida biomasa yang piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup. Ya, dari masing-masing tingkat tropiknya pada suatu ekosistem dalam waktu tertentu. Dan piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya pensiunan. Nah, ini dia energi. Oke, oke. Sudah ada di tempat duduk masing-masing? Ya. Oke. Sebelumnya, siapa ya? Tidak. Oke, tidak. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ada sedikit video motivasi sebelum kita lanjut ke prospek. Ya, Ibu mau tahu pemahaman Anda tentang materi ini. Kita nanti ada prospek. Sekarang coba perhatikan video motivasi berikut ini. Semoga video ini menjadi motivasi untuk So, Coach, how's my request for you this year? Well, stronger than we are. You already ready Friday night down to Lost Bro? You watch both. Just rock. That's it. 20 yet? Forget the 20, you get me? Keep moving. Keep moving.
good work, baby. You're me and so. Nah, apa yang dapat ditarik dari video tersebut? Apa pembelajaran yang di sana ngambil? Oh, jangan pantang menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Seberapapun apapun yang terjadi, selagi kita berusaha, pasti ada jalan. Selanjutnya, baiklah. Untuk selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Setelah saya sedikit membahas tentang kesimpulan hari ini, dari itu kita telah belajar tentang piramida makanan. Itu gabungan beberapa rantai makanan. Dan juga kita telah belajar 3 jenis piramida ekologi. Pertama ada piramida jumlah, yaitu berdasarkan jumlah. Yang kedua ada piramida biomasa, yaitu berdasarkan berat suatu makhluk hidup. Yang ketiga ada piramida energi, itu piramida yang energinya setiap puncak maka akan berkurang. Oke, tepuk tangan untuk Nabil. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita post tesnya. Kami berikan, silakan kamu kerjakan tes quiz lagi. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup? Oke, 5 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Baiklah, sudah selesai? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Yuk, kumpulkan ke depan ayo. Oke. Nah, sampai di penghujung pembelajaran kita ya. Terakhir Ibu minta refleksinya dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Saya menyenangkan. Seru. Apanya seru? Apanya lagi? Materinya. Apanya lagi? Alhamdulillah. Oke, sambil nanti setelah itu kamu isi di Google Drive atau klik refleksi ya. Baiklah, nanti kita semuanya. Attention please. Get ready. Respect